Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Hari ini kami bertiga akan mengajak kalian tentang hubungan segitiga dan sudut lancip nih. Betul sekali, kali ini kita akan membahas terkait fungsi trigonometri pada sudut lancip. Kalian pasti udah penasaran. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai fungsi trigonometri pada sudut lancip, perlu kita ketahui apa itu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Misalnya, sudut 30 derajat, 50 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Jika kita memiliki suatu segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A, maka terdapat dua sudut lancip lain yang dimiliki oleh segitiga ABC ini. Coba kita perhatikan sudut B yang dilambangkan dengan alfa yang merupakan sudut lancip. Sisi yang terletak di depan sudut alfa kita sebut dengan sisi depan. Sedangkan sisi yang terletak di samping sudut alfa disebut dengan sisi samping. Lalu, sisi terpanjang dari segitiga ini kita sebut dengan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga ABC. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dari segitiga ini, kita dapat menentukan keenam rasio trigonometri dari sudut alfa. Yang pertama adalah sin alfa, yang kita peroleh dari pembagian antara sisi depan dan sisi miringnya. Kemudian cos alfa diperoleh dari pembagian antara sisi samping dengan sisi miringnya. Lalu yang terakhir, tan alfa diperoleh dari pembagian antara sisi depan dan sisi samping segitiga. Lalu, gimana dengan ketiga rasio yang lain? Ketiga rasio yang lain sering kita sebut dengan fungsi kebalikan. Apa aja tuh? Yang pertama ada kosekan alfa, diperoleh dari pembagian antara sisi miring dengan sisi depan. Yang mana kita juga dapat menuliskan kosekan alfa dengan 1/sin alfa. Begitu pula dengan sekan alfa, yang kita dapat peroleh dari pembagian antara sisi miring dengan sisi sampingnya, yang dapat kita tuliskan sebagai 1/cos alfa. Dan yang terakhir, ada kotangan alfa. Kita dapat memperoleh nilainya dari pembagian antara sisi samping dan sisi depan, yang dapat kita tuliskan juga sebagai 1/tan alfa. Sehingga, ketiga rasio ini adalah fungsi kebalikan. Lalu, apakah dari keenam rasio trigonometri tersebut kita dapat menentukan hubungan di antara mereka? Yuk kita bahas. Misalkan, kita memiliki nilai dari sin A sama dengan 3/5. Kita tahu bahwa nilai sin diperoleh dari pembagian antara sisi depan dengan sisi miringnya. Maka, jika kita gambarkan pada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut lancip A, kita dapat mengetahui panjang sisi depan dari sudut A adalah sebesar 3. Dan sisi miringnya sebesar 5. Kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan sisi samping dari sudut A. Kita misalkan sisi miringnya adalah C, sisi depannya adalah A, dan sisi sampingnya adalah B. Sesuai dengan teorema Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita dapat mensubstitusikan nilai yang telah kita ketahui, sehingga kita peroleh nilai B atau sisi samping dari sudut A adalah sebesar 4. Setelah kita tahu nih nilai dari sisi-sisinya, kita dapat menentukan kelima fungsi trigonometri lainnya dari sudut lancip A, di mana cos A kita peroleh nilainya sebesar 4/5, tan A 3/4, kosekan A adalah 5/3, sekan A adalah 5/4, dan kotangan A adalah 4/3. Itu tadi relasi dari keenam rasio trigonometri. Kita bisa mencari rasio trigonometri lainnya jika kita punya satu rasio yang telah diketahui. Wah, ternyata rasio-rasio dari fungsi trigonometri saling berkaitan satu sama lain ya. Kalau begitu, apakah kita bisa mencari nilai dari fungsi trigonometri jika sudah diketahui sudut lancipnya? Bisa banget dong, yuk kita bahas bareng-bareng.
Kita misalkan terdapat suatu segitiga siku-siku sekaligus segitiga sama kaki, sehingga kedua sudut lancipnya bernilai sama, yaitu 45 derajat, dan kedua sisinya memiliki panjang yang sama, yaitu 1. Kita dapat mencari nilai dari hipotenusa segitiga ini menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh nilai dari hipotenusanya adalah akar 2. Dengan begini, kita dapat menentukan nilai fungsi trigonometri pada sudut 45 derajat. Seperti yang dijelaskan oleh matahari, nilai dari sin 45 merupakan pembagian dari sisi depan dan sisi miringnya. Sehingga nilai dari sin 45 adalah 1 per akar 2. Atau kita bisa rasionalkan menjadi setengah akar 2. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan kelima rasio lainnya dari sudut 45 derajat. Dan hasilnya akan seperti ini. Oh, jadi begitu. Lalu, apakah ini hanya berlaku di sudut 45 derajat saja? Belum selesai, masih ada lagi loh. Bayangkan, kita punya satu segitiga sama sisi yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Kita misalkan panjang ketiga sisi tersebut ada 2. Seperti yang kita ketahui, jumlah dari ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Dan besar sudut dari segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari satu sudut tersebut, sehingga segitiga sama sisi itu terbelah menjadi 2. Kita dapat gambarkan segitiga itu menjadi seperti ini. Setelah itu, segitiga yang baru ini akan memiliki satu sudut siku-siku dan 2 sudut lancip, yang besarnya adalah 60 derajat dan 30 derajat, dan memiliki sisi miring sebelah 2, sisi lain sebelah 1, dan sisi lainnya masih belum diketahui. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari nilai dari sisi yang belum diketahui ini. Substitusikan panjang sisi yang diketahui pada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga diperoleh besar sisi yang tidak diketahui adalah akar 3. Setelah itu, dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat menentukan keenam fungsi trigonometri dari sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita mulai dari sudut 60 derajat terlebih dahulu. Dengan rasio trigonometri, kita dapat menentukan nilai sin 60. Sin 60 adalah akar 3 per 2, cos 60 adalah setengah, dan tan 60 adalah akar 3. Lalu, dengan sudut 30 derajat, kita dapat menentukan nilai dari sin 60. Sin 60 adalah setengah, cos 30 adalah setengah akar 3, dan tan 30 adalah sepertiga akar 3. Wah, ternyata agak rumit ya, karena banyak nilai yang sama. Apakah ada cara yang lebih mudah untuk bisa menghafalkan rasio-rasio ini? Tenang aja matahari, dengan menggunakan tabel ini, kamu pasti lebih mudah untuk menghafalkan nilai dari rasio trigonometri sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Ternyata nilai dari rasio trigonometri sangat beragam ya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau orang-orang pada zaman dahulu menggunakan sistem DMS untuk menyatakan besar suatu sudut loh. Sistem DMS? Sistem DMS itu kayak gimana ya, Awan? Sistem DMS adalah sistem yang meliputi derajat, menit, dan detik. Sistem ini digunakan untuk merepresentasikan sudut. 1 derajat dilambangkan dengan 1 derajat. 1 menit dilambangkan dengan 1 titik atas dengan petik 1 di atasnya. Kemudian 1 detik dilambangkan dengan 1 dengan petik 2 di atasnya. 1 derajat setara dengan 60 menit atau 3600 detik. 1 menit setara dengan 60 detik. Begitupun sebaliknya, 1 menit setara dengan 1 per 60 derajat dan 1 detik setara dengan 1 per 60 menit. Biar lebih paham, yuk kita lihat bareng contoh soalnya. Kita akan mengubah 72,18 derajat ke bentuk DMS. 70 derajat ditambah 0,18 dikali 1, maka 1 derajat itu bisa kita ubah menjadi 60 menit. Setelah dikalikan, kita akan mendapatkan 10,8 menit. Dari 10,8 menit kita bisa pecah lagi, 10 menit ditambah 0,8 kali 1 menit, maka 1 menit tersebut bisa kita ubah menjadi 60 detik. Setelah dikalikan akan menghasilkan 48 detik, maka akan mendapatkan hasil 72 derajat 10 menit 48 detik. Wah, ternyata seru juga ya pembahasan terkait fungsi trigonometri kali ini. Betul sekali, ternyata banyak relasi antara rasio trigonometri 1 dengan rasio lainnya. Betul banget, semoga teman-teman bisa terbantu dalam pemahaman fungsi trigonometri di video kali ini ya. Karena kayaknya hari udah mulai malam, waktunya kita pulang nih.
Sampai jumpa ya di kesempatan lainnya. Bye-bye.